Imanmu menyelamatkan engkau. Kitab Kebijaksanaan menggambarkan bahwa dari awal Allah menghendaki kehidupan dan keselamatan, bukannya kematian dan kebinasaan. Ia membenci maut dan kebinasaan karena maut itu datangnya dari setan. Allah sungguh merindukan kebaikan dan keselamatan manusia serta semua ciptaannya. Karena itu manusia dilengkapi dengan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menjaga dan merawat kehidupan supaya lestari dan mencapai keselamatan. Keselamatan adalah suasana di mana segala sesuatunya dipenuhi dengan kebaikan, sukacita, dan damai, serta seluruh hal positif lainnya. Itulah keselamatan yang mulai kita nikmati di dunia ini. Dan sesudah kita beralih dari dunia ini, akan memperolehnya secara berlipat ganda. Panggilan untuk semua kita adalah merawat dan menjaga kehidupan supaya lestari. Kita harus membiasakan budaya kehidupan dan memberantas budaya kematian. Budaya kehidupan artinya saling mendukung, saling memotivasi, saling melakukan teguran persaudaraan, saling menolong dan meringankan beban satu sama lain. Sedangkan budaya kematian artinya tidak menghargai kehidupan, dipenuhi dengan iri, dengki, cemburu, dendam, dan semua hal negatif lainnya. Setiap kita mestinya tahu kecenderungan mana yang kuat ada dalam diri kita, merawat kehidupan atau menciptakan kematian. Karena sesungguhnya ada banyak orang yang mati sebelum meninggal, karena mereka membiasakan budaya kematian. Di tengah pandemi COVID-19 dengan 4 varian barunya yang sudah ada di Indonesia, meminta kita untuk membiasakan budaya kehidupan, patuhi seluruh protokol kesehatan yang ada. Dengan melindungi diri sendiri dari COVID-19, sebenarnya kita sedang melindungi orang lain juga. Itulah satu contoh budaya kehidupan. Dalam kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 13-15, dilanjutkan bab 2 ayat 23-24, mengingatkan kita bahwa Allah tidak menciptakan maut. Ia pun tidak gembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Ia tidak menghendaki kematian. Dunia orang mati tidak merajai bumi. Manusia adalah gambar hakikat Allah. Karena setan mau masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Budaya kehidupan dalam konteks Santo Paulus. Santo Paulus dalam suratnya kepada orang Korintus bisa dibaca dalam 2 Korintus bab 8 ayat 7, ayat 9, ayat 13-15. Menunjukkan nuansa lain dari budaya kehidupan, yaitu hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih, juga harus kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Saling mencukupkan dalam kekurangan. Paulus menggandakan hal-hal positif yang dimiliki untuk saling membantu satu sama lain. Karena sesungguhnya dengan membagi apa yang kita miliki, dengan itu apa yang kita miliki akan menjadi bertambah. Terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti talenta, keterampilan, dan karisma yang kita miliki. Hal itu semakin dibagi, ia menjadi semakin bertambah. Jalan untuk memperbanyak karunia yang kita terima yaitu dengan membaginya secara ikhlas kepada orang yang sangat membutuhkannya. Apakah itu berlaku juga untuk hal yang sifatnya materi? Pengalaman banyak penderma untuk usaha karitatif dan hal kemanusiaan, dengan membantu mereka tidak pernah berkekurangan. Bahkan usaha dan karya mereka semakin terberkati, semakin berkembang, dan
mendatangkan banyak berkat lainnya. Karena itu mereka terus memberi dengan kasih untuk karya kemanusiaan dan karya cinta kasih lainnya. Biasakanlah selalu budaya kehidupan, karena ia akan mendatangkan berkat untuk diri sendiri dan juga untuk sesama. Ia membawa orang untuk mengalami surga sebelum masuk surga. Dan perangi semua jenis budaya kematian, semua hal negatif, karena akan membawa kebinasaan. Budaya kematian membuat orang mengalami neraka sebelum masuk neraka. Melakukan segala sesuatu dalam iman. Itu bisa kita baca dalam Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Inspirasi yang kita terima dari sana sungguh menguatkan dan meneguhkan. Orang berbondong-bondong datang mengerumuni Yesus. Seorang dari mereka adalah Yairus, datang untuk bertemu dengan Yesus. Tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia sehat dan tetap hidup." Lalu reaksi Yesus, ia pergi bersama Yairus. Dalam perjalanan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah berulang-ulang diobati oleh pelbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Ia sudah lama mendengar tentang Yesus dan segala sesuatu yang Yesus lakukan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Suatu keyakinan yang begitu kuat. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Perempuan itu menjadi takut. Lalu ia tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Lalu yang mengejutkan, datanglah orang dari keluarga Yairus dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Sesampai di rumah Yairus, orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Lalu Yesus masuk ke kamar anak itu. Ia memegang tangannya dan berkata, "Talita kum." "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang membuat orang heran. Karena orang mati bisa hidup kembali. Tetapi sebelum sampai ke rumah Yairus, sudah ada hal yang luar biasa terjadi dalam perjalanan. Yakni orang yang menderita pendarahan selama 12 tahun, ia sembuh karena memiliki keyakinan cukup dengan menjamah jubah Yesus, ia akan sembuh. Ini suatu cerita yang sangat menarik, di mana Yesus mengabulkan permohonan orang yang sungguh diminta dengan ketulusan iman. Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan tadi sungguh membutuhkan kehidupan, mau disembuhkan. Kekuatan iman Yairus dan perempuan itu menjadi hal yang penting karena bisa mengubah segalanya. Iman yang dihidupi sungguh membantu. Iman yang dihayati adalah suatu bentuk membiasakan budaya kehidupan. Mari kita mencintai budaya kehidupan dan melawan budaya kematian.
mulai dari dalam keluarga kita sendiri. Imanmu menyelamatkan engkau. Tuhan memberkati.